Selamat sore Pak Zani, perkenalkan nama saya Brigita Antonia Ayu Maharani dari D3.07A dengan NIM 19201010. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar elektronika 2 tentang rangkaian catudaya dengan regulator tegangan serta akan mensimulasikan rangkaiannya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian catudaya. Catudaya atau power supply merupakan suatu rangkaian elektronik yang mengubah arus listrik bolak-balik menjadi arus listrik searah. Catudaya berfungsi sebagai sumber tenaga listrik, misalnya pada baterai atau aki. Selanjutnya, komponen utama catudaya. Pertama, trafo atau penurun tegangan. Trafo ini berfungsi untuk mengubah tegangan listrik serta dapat menaikkan dan menurunkan tegangan. Berdasarkan tegangan dibagi menjadi dua. Pertama, step up atau penaik tegangan. Step up ini apabila tegangan pilitan sekunder yang kita butuhkan lebih tinggi dari tegangan primer. Kedua, ada step down atau penurun tegangan. Step down apabila tegangan pelitan sekunder yang kita butuhkan lebih rendah dari tegangan primer. 2. Dioda rektifier atau penyearah. Dioda ini berfungsi untuk mengubah tegangan listrik AC yang berasal dari trafo step down menjadi tegangan listrik arus searah DC. Ada penyearah setengah gelombang dan penyearah gelombang penuh pada dioda rektifier. 3. Filter atau penyaring. Filter ini berfungsi sebagai penyaring atau meratakan tegangan listrik yang berasal dari rektifier. Selain itu, menggunakan filter juga menggunakan resistor sebagai tahanan. 4. Regulator. Regulator ini berfungsi sebagai penstabil dan mengatur tegangan yang berasal dari rangkaian penyaring. Di sini saya sudah menjelaskan ada komponen utama ada 4. Kemudian, selain komponen utama dalam pembuatan rangkaian catudaya juga menggunakan berbagai komponen pendukung lainnya seperti saklar, sekring, lampu indikator, voltmeter, multimeter, PCB, dan lainnya. Selanjutnya, prinsip kerja catudaya. Perangkat elektronik mestinya dicatu oleh suplai arus DC yang stabil agar dapat bekerja dengan baik. Baterai atau aki adalah sumber catudaya DC yang paling baik. Sumber catudaya yang paling besar adalah sumber bolak-balik AC dari pembangkit tenaga listrik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyearah atau rektifier. Gambar pertama tentang rangkaian penyearah sederhana. Pada gambar 1 ini, rangkaian ini dioda berperan untuk mengubah dari arus AC menjadi arus DC dan meneruskan tegangan positif ke beban R1. Di sini juga ada T1 atau transformation diperlukan untuk menurunkan tegangan AC dari jala-jala listrik pada kumparan primernya menjadi tegangan AC yang lebih kecil pada kumparan sekunder. Lalu ada gambar 2 tentang rangkaian penyearah gelombang penuh. Pada gambar 2 ini, untuk mendapatkan penyearah gelombang penuh diperlukan transformator dengan center tap atau CT. Tegangan positif fase yang 1 diteruskan oleh D1, sedangkan fase yang berikutnya dilewatkan melalui D2 ke beban R1 dengan CT transformator sebagai common ground. Dengan ini, beban R1 mendapat suplai tegangan gelombang penuh. Selanjutnya ada gambar 3, yaitu rangkaian penyearah setengah gelombang dengan filter kapasitor C. Pada gambar 3 ini, rangkaian penyearah setengah gelombang dengan filter kapasitor C yang paralel terhadap beban R. Ternyata dengan filter ini, bentuk gelombang tegangan keluarnya bisa menjadi rata. Kemudian, tegangan positif fase yang 1 diteruskan oleh D1, sedangkan fase yang berikutnya dilewatkan melalui D2 ke beban R1 dengan CT transformator sebagai common ground. Dengan ini, beban R1 mendapat suplai tegangan gelombang penuh. Kemudian, gambar 4 yaitu bentuk gelombang dengan filter kapasitor.
Garis B sampai C adalah garis lurus dengan kemiringan tertentu, di mana pada keadaan ini arus untuk beban R1 dicatu oleh tegangan kapasitor. Kemiringan kurva B sampai C tergantung dari besar arus yang mengalir ke beban. Jika arus sama dengan 0 atau tidak ada beban, maka kurva B sampai C akan membentuk garis horizontal. Jika beban arus semakin besar, maka kemiringan akan semakin tajam. Kemudian yang kelima ini gambarnya rangkaian penyara gelombang penuh dengan filter kapasitor C. Nah, di sini ada contoh rangkaian penyara gelombang penuh dari catu jala-jala listrik 220 volt per 50 Hz untuk mensuplai beban sebesar 0,5 ampere. Berapa nilai kapasitor yang diperlukan sehingga rangkaian ini memiliki tegangan ripple yang tidak lebih dari 0,75 VPP? Rumusnya C sama dengan I kali T per VR. I-nya itu 0,5, T-nya 0,01 per 0,75 sehingga menghasilkan 6600 microfarad. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang voltage regulator. Berfungsi sebagai filter tegangan agar sesuai dengan keinginan. Oleh karena itu, biasanya dalam rangkaian power supply, maka IC regulator tegangan ini selalu dipakai untuk stabilnya outputan tegangan. Di sini ada gambar 6. Regulator Zener. Di sini rangkaian ini Zener bekerja pada daerah breakdown sehingga menghasilkan tegangan output yang sama dan tegangan Zener. Namun rangkaian ini bermanfaat jika arus beban tidak lebih dari 50 mA. Gambar 7. Regulator Zener Follower. Jika diperlukan catu arus yang lebih besar, tentu perhitungan arus base pada rangkaian tidak bisa diabaikan lagi, di mana besar arus IC akan berbanding lurus terhadap arus IB. Untuk keperluan itu, transistor Q1 yang bisa diganti dengan transistor Darlington yang biasanya memiliki nilai B yang cukup besar. Dengan transistor Darlington, dengan arus Darlington, arus base yang kecil bisa menghasilkan arus IC yang lebih besar. Kemudian ada gambar 8 regulator dengan OP-AMP. Dioda Zener di sini tidak langsung memiliki umpan ke transistor Q, melainkan sebagai tegangan referensi bagi OP-AMP, yaitu C1. Jika tegangan keluaran Vout menaik, maka tegangan VIN juga akan menaik sampai ke tegangan ini sama dengan tegangan referensi VZ. Sebaliknya, jika tegangan keluar Vout menurun, misalnya karena suplai arus ke beban meningkat, OP-AMP akan menjaga kestabilan di titik referensi VZ dengan memberi arus IB ke transistor Q1. Selanjutnya gambar 9, regulator dengan IC278XX atau 79XX. Supaya rangkaian ini bekerja, tegangan input harus lebih besar dari tegangan output regulatornya. Pemakaian aluminium pendingin dianjurkan jika komponen ini dipakai untuk mencatu arus yang besar. Di dalam datasheet, komponen seperti ini maksimum bila dilewati arus mencapai 1 ampere. Kemudian di sini ada hasil simulasi rangkaian catu daya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan rangkaian tentang regulator tegangan yang saya buat di aplikasi Multisim. Nah, langsung saja. Di sini saya menggunakan AC voltage source, yaitu dengan tegangan 230 volt dengan frekuensi 50 Hz. Kemudian di sini ada transformator dengan perbandingan 20:1. Gunanya itu untuk mengubah tegangan AC dengan mengubah tegangan AC dari tegangan tertentu menjadi tegangan output yang diperlukan. Kemudian di sini ada dioda bridge, yaitu terdiri dari 4 dioda, gunanya pengatur arah polaritas DC yang keluar dari kaki DC. Kemudian di sini ada kapasitor elektrolit, saya menggunakan nilai 2200 mikrofarad. Kemudian di sini ada resistor, saya menggunakan nilai 330 ohm. Kemudian di sini ada regulator tegangan yang saya gunakan LM7805. Gunanya ini untuk mempertahankan tegangan pada level tertentu. Jadi karena saya menggunakan LM7805, maka tegangan outputnya hanya 5 volt DC. Kemudian di sini ada LED red,
yaitu lampu indikator dalam perangkat elektronika yang fungsi untuk menunjukkan status dari perangkat elektronik tersebut. Kemudian di sini ada voltmeter untuk mengukur tegangan. Di sini saya juga menggunakan 2 ground. Kemudian saya juga menggunakan 2 multimeter dan 1 osiloskop. Multimeter 1 ini untuk mengukur tegangan input, sedangkan multimeter 2 untuk mengukur tegangan outputnya. Di sini osiloskop yang disambungkan ke tegangan output dan input untuk menampilkan grafik tegangan yang telah dibuat. Kemudian di sini bisa saya tunjukkan, saya run dulu untuk melihat nilainya. Ini nilai dari multimeter 1. Kemudian ini dari nilai multimeter 2, 5 volt atau tekan outputnya. Kemudian di sini hasil grafik tegangannya. Ini menunjukkan tegangan keluarannya. Ini bisa dirubah, saya menggunakan skala 2 second per div. Ya, itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dari saya, terima kasih.